Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang redistribusi pendapatan nasional. Materi IPS kelas 8. Dan kalau melihat gambar yang ada, kalian tentu tahu di sini ada apartemen. Ini di depannya adalah rumah kumuh. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Semoga saja kalian bisa menerima pelajaran dengan baik materi kita di hari ini ya. Oke, kita bahas yang pertama. Sekarang sebelum dimulai, Ibu ingin bertanya. Pernahkah kalian melihat kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat? Nah, ini salah satu contohnya, Nak. Jadi, foto ini merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat. Tentunya yang tinggal di apartemen ini adalah orang-orang yang memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan kumuh ini. Begitu. Apakah ini berbahaya? Bisa saja jika masalah kesenjangan ini dibiarkan. Karena apa? Ada kemungkinan timbul dampak negatif seperti kriminalitas dan peredaran narkoba. Karena apa? Karena ingin cepat kaya, misalnya seperti itu. Semoga tidak terjadi ya hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Namanya redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? Kita bahas ya. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat atau dari kelompok yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi redistribusi ini baik berasal dari pajak atau pungutan lain seperti itu. Jadi dari kelompok yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu. Redistribusi pendapatan itu ada dua. Ada redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Yang bagaimana yang redistribusi vertikal dan yang bagaimana yang horizontal? Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Nah, redistribusi ini bisa dilakukan pemerintah atau pribadi. Yang pemerintah yang bagaimana? Nah, yang pemerintah ini misalnya dari pajak ya, seperti itu. Kemudian pemberian subsidi akhirnya. Misalnya belanja di Indomaret kan kena pajak. Kalian pernah belanja kan di mall, misalnya di tempat-tempat tertentu yang dikenai pajak. Pajak itu masuk ke pemerintah. Nah, kemudian dari pemerintah itu diberikan lagi ke rakyat dalam bentuk subsidi. Apakah subsidi misalnya minyak ya? Kemudian bisa pula berupa subsidi misalnya selain minyak tadi subsidi angkutan. Nah, misalnya ada seperti Damri, disubsidi bagaimana supaya lebih murah tarifnya begitu. Kalau di Jakarta juga ada itu subsidinya untuk kendaraan tertentu ya. Kemudian kalian pernah mendengar orang bijak taat pajak? Nah, ini adalah satu slogan ya, Nak. Kenapa kok muncul seperti itu? Kok pajak dikaitkan dengan orang bijak? Nah, jadi begini, Nak. Pajak yang dipungut pemerintah dari tiap warga atau wajib pajak itu kan disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Nah, contohnya ketika kamu membeli pulsa atau belanja, ya kan, di minimarket atau di tempat-tempat tertentu. Nah, resto juga sekarang kan ada yang dikenai pajak. Kemudian barang-barang tersebut harganya sudah termasuk pajak, namanya PPN. Kemudian
pajak yang dikumpulkan dari barang-barang tersebut itu kemudian masuk ke pemerintah. Nah, dari pemerintah sendiri itu akan menyalurkan dalam bentuk subsidi. Misalnya subsidi bahan bakar premium atau mungkin tiket kendaraan umum seperti Transjakarta atau KRL di Jabodetabek. Nah, adanya subsidi dari pemerintah ini menjadikan tiket kendaraan umum tersebut menjadi murah. Selain lewat pemerintah, nah kamu juga bisa memberikan atau menyalurkan uang itu kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya ada gempa atau bencana alam. Nah, kamu ingin membantu korban dari bencana alam tersebut. Nah, kamu bisa menyalurkan dananya lewat lembaga kemanusiaan, bisa pula lewat misalnya rumah-rumah zakat, rumah-rumah ibadah yang juga mereka bekerja untuk kemanusiaan misalnya. Jadi orang-orang yang taat membayar pajak tadi akhirnya secara tidak langsung menjadi orang yang bijak. Ini karena orang yang membayar pajak itu turut serta dalam usaha pemerataan ekonomi demi kesejahteraan bersama. Seperti itu makanya disebut orang bijak taat pajak. Nah, kemudian redistribusi horizontal. Redistribusi secara horizontal ini merupakan transfer uang antar kelompok. Misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Kenapa? Ya karena kalau masih anak-anak kan belum kerja. Seperti kalian misalnya, sekolah masih di kelas 8, kan belum punya penghasilan. Kalian masih mendapatkan uang dari orang dewasa, dari orang tua. Kalau ada lebaran, misalnya acara-acara momen tertentu, terkadang kalian mendapatkan hadiah dari keluarga, entah itu paman, tante, orang tua, misalnya seperti itu. Nah, karena apa? Karena kalian masih anak-anak. Kelak ketika kamu dewasa, kamu tidak lagi mendapatkan itu. Malah kalian yang berbagi. Kenapa? Kalian sudah punya penghasilan sendiri. Malah kalian ingat, oh caranya seperti itu. Berbagi dengan yang lain, misalnya dengan anak-anak atau dengan yang membutuhkan, seperti itu. Sehingga disebut siklus kehidupan ya. Itu untuk contoh redistribusi horizontal. Nah, jadi bisa dari orang dewasa ke anak-anak, orang tua ke anak-anak, seperti itu ya. Kemudian dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia, pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. Nah, dengan cara apa? Apa saja program redistribusi pemerataan ekonomi yang ada di Indonesia? Yang pertama, program pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Yang kedua, pengembangan usaha atau industri kecil. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Program yang keempat, penerapan pajak penghasilan progresif. Program kelima, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan corporate social responsibility. Kemudian yang keenam, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Jadi ada beberapa program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, program pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kan ada banyak ya nak. Ada sandang, pangan, papat, dan akses kesehatan serta pendidikan. Pemberian jaminan akses kebutuhan dasar kepada masyarakat yang tidak mampu, ini tentunya sudah dilakukan pemerintah. Apa contohnya? Contohnya program Raskin ya wujudnya, program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian ada program bantuan operasional sekolah atau BOS, nah yang kamu nikmati juga. Kemudian program Kartu Indonesia Pintar. Nah ini program pembayaran langsung yang dilakukan oleh pemerintah dari penyediaan barang dan jasa juga pemberian bantuan ya. Kemudian pengembangan usaha atau industri kecil. Nah, program ini bertujuan membantu masyarakat, khususnya usaha mikro melalui pinjaman modal usaha dengan bunga rendah.
Pernah dengar tidak KUR? Ini adalah kredit usaha rakyat. Jadi program kredit lunak ini biasa dikenal dengan masyarakat. Dikenal masyarakat tuh kredit usaha rakyat. Maaf ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberdayaan masyarakat. Program pengembangan industri kecil (PNPM). Nah, jadi dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan. Nah, apa tujuannya program ini? Nah, ini untuk mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Nah, program ini untuk mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat pedesaan. Nah, ini ada pula tapi PNPM perkotaan. Nah, itu berarti untuk di kota. Seperti itu yang jelas, yang diberdayakan tetap masyarakat ya. Kemudian program keempat, penerapan pajak penghasilan progresif. Nah, pajak penghasilan progresif ini adalah pajak yang tarif pemungutannya menggunakan persentase yang naik atau meningkat seiring makin banyaknya jumlah penghasilan objek pajak. Begitu ya. Jadi, tambah tinggi penghasilan maka pajaknya makin tinggi juga atau makin besar. Itu namanya progresif. Nah, yang kelima, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility. Nah, CSR ini merupakan suatu program yang dilakukan badan usaha swasta maupun pemerintah untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada lingkungan masyarakat sekitar badan usaha tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya itu misalnya nih, seperti di Pertamina Riau ya, itu memberikan 7,2 miliar untuk masyarakat Riau. Jadi dia memberikan corporate social responsibility sebesar 7,2 miliar. Jadi untuk apa saja? Jadi mereka memberikan itu sebagai tanggung jawab sosial mereka ya di sekitar tempat usaha mereka itu. Nah, digunakan program tersebut nih, misalnya contohnya ya CSR Terminal BBM Pertamina Seisia. Programnya misalnya Posyandu, Pertamina Sehati. Kemudian mereka mengadakan pelatihan bengkel las lanjutan. Kemudian ada pelatihan pembuatan pupuk dari eceng gondok. Kemudian ada pengembangan perikanan. Nah, itu contoh salah satunya. Selebihnya mungkin digunakan untuk yang lain. Dan banyak usaha-usaha lain yang juga melakukan ini karena ini adalah program yang dilakukan badan usaha swasta maupun pemerintah untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada lingkungan masyarakat sekitar badan usaha tersebut. Paham ya? Yang terakhir, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Nah, perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah itu dengan melindungi usaha-usaha kecil dari ancaman monopoli persaingan yang tidak sehat dan serbuan produk asing. Jadi, bagaimana caranya melakukan perlindungan tersebut? Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sudah paham kan bahwa hasil pengembangan berbagai sektor tadi ternyata perlu didistribusikan kembali kepada masyarakat secara adil dan merata, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pemerataan redistribusi pendapatan, pemerintah melakukan beberapa usaha, antara lain dengan pemberian subsidi dan pengenaan pajak. Nah, sehingga kita hendaknya bersyukur bahwa sudah ada yang namanya program dari pemerintah untuk masyarakat, baik itu subsidi maupun pengenaan pajak. Karena apa? Pengenaan pajak ini juga ternyata bermanfaat untuk rakyat, ya nak.
baik digunakan untuk jalan, kemudian untuk subsidi, kemudian jembatan, dan fasilitas umum lainnya, rumah sakit, kemudian sekolah yang kita nikmati. Oke, maka kita tetap harus bersyukur akan semua itu. Terima kasih nak sudah menyimak materi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.